Kali ini saya harus berkata bahwa KPK itu adalah pengecut, sebuah lembaga pemberantasan korupsi, lembaga anti korupsi yang dibangun super body sangat kuat dengan kewenangan yang luar biasa besar. Bahkan KPK bisa menangkap presiden, menangkap siapapun yang dia anggap telah melakukan korupsi, tentu dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Saya kenapa mengatakan KPK ini sekarang pengecut? Kita melihat terkait dengan keluarga Pak Jokowi. Yang pertama saya mau bicara tentang Bobi Nasution dan Kahiyang, anak mantu Pak Jokowi yang disebut di dalam persidangan Abdul Ghani Kasubah, mantan gubernur Maluku Utara yang sekarang menjalani proses persidangan atas tindak pidana korupsi yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Bobi dan Kahiyang disebut di dalam persidangan oleh Abdul Ghani Kasubah dan dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku Utara terkait dengan istilah Blok Medan, di mana yang disebut di Blok Medan itu adalah sebuah wilayah tambang yang kabarnya dimiliki oleh Bobi dan Kahiyang. Tetapi sampai sekarang, fakta dan kebenaran apakah memang benar itu milik Kahiyang dan Bobi, tidak ada yang tahu. Karena setelah persidangan itu, semua diam, semua membisu. Bahkan jaksa dari KPK pun tidak menindaklanjutinya. KPK tak berani? Pengecut? Mungkin iya. Yang kedua, yang terbaru adalah terkait dengan Kaisang. Kaisang menjadi ramai perbincangan belakangan ini karena menggunakan pesawat jet pribadi berangkat ke Amerika bersama Erina Gudono, istrinya. Kita tahu bahwa sudah ada beberapa yang melaporkan ini dugaan gratifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi lagi-lagi KPK bermain drama, melintir kiri, melintir kanan, tidak berani langsung melakukan sebuah tindakan, memanggil Kaisang menjelaskan perihal penggunaan jet pribadi tersebut. Bahkan KPK sempat beralasan bahwa Kaisang itu kan bukan ASN, bukan pejabat. Hei, Kaisang itu anak presiden yang bisa mempengaruhi bapaknya. Makanya anak-anak presiden itu dijaga oleh satuan pengamanan, pasukan pengamanan presiden, Pas Pampres. Karena apa? Ketika mereka terjadi sesuatu, maka akan bisa mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik presiden. Karena ia akan melindungi keluarganya. Sama ini ketika anak, istri, mantu menerima sesuatu dari pihak lain, dari pengusaha, itu bisa mempengaruhi kebijakan presiden. KPK kenapa jadi pura-pura bodoh? Pura-pura tolol. Padahal seharusnya Anda duduk di sana menjadi pimpinan lembaga pemberantasan korupsi. Itu adalah orang-orang yang mengerti hukum, jago penyelidikan, jago penyidikan. Dan seharusnya tidak perlu bermain drama atau berretorika soal posisi Kaisang. Apakah bisa disebut menerima gratifikasi atau tidak. Jelas-jelas sangat bisa. Tapi faktanya sekarang tidak kunjung ada tindakan dari KPK. Inilah dua hal yang terutama saya mau sampaikan mengapa saya sebut KPK pengecut. Belum lagi kalau kita melihat gaya hidup hedonis dari keluarga Pak Jokowi, anak mantunya semua luar biasa. Istrinya sekarang menggunakan barang-barang branded buatan luar. Meskipun Pak Jokowi berkali-kali mengatakan dan mengampanyekan produk lokal, wah hidup sederhana, gaya jangan hedonis. Tetapi mengatur keluarganya sendiri Pak Jokowi ternyata tidak bisa untuk hidup sederhana dan tidak hedon. Jadi percuma bicara panjang lebar. Ini adalah tantangan kepada KPK. Kalau Anda memang masih penegak hukum, kalau Anda memang masih lembaga pemberantasan korupsi, maka lakukanlah tindakan yang sepatutnya. Kalau memang mereka tidak terbukti menerima gratifikasi atau tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, ya sudah selesai. Publik akan menerima itu. Yang tidak diterima publik adalah ketika Anda mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi, tetapi Anda diam sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Itu yang membuat publik marah. Kalau ternyata mereka tidak terlibat dan bersih, ya sudah selesai, tidak masalah. Jadi publik menunggu KPK supaya tidak menjadi pengecut dan berani mengambil tindakan. Apapun hasil penyelidikannya nanti, silakan, itu akan menjadi fakta-fakta di kemudian hari.